Mandip memberitahu mereka bahwa toko itu milik Harman. Harman menyuruhnya diam. Itu milik Virgi. Dia bertanya kepadanya apakah dia juga memikirkan anak-anak mereka. Ada 2 anak perempuan lagi. Dia mengangkat tangannya untuk menamparnya dengan marah tapi Gurprit menghentikannya. Jaswan memberitahu para wanita untuk membiarkan para pria memutuskan apa yang harus dilakukan. Kami sangat membantu Anda karena telah menikahkan putra kami dengan Parinit. Pernikahannya gagal lebih awal. Apa salahnya menanyakan hal ini? Pinky detik suaminya. Tidak ada seorang pun yang akan menikahi gadis yang pernikahannya telah gagal 1 kali pun. Penundaan ini hanya akan menggagalkan atau membatalkan pernikahan ini juga. Lalu siapa yang akan menikahinya? Apakah kamu akan menyukainya? Kata Farun. Apa jaminannya bila kertas toko belum siap? Harman memberitahu mereka untuk tidak khawatir. Tarun akan segera membawanya. Ashok mengatakan bagaimana jika mereka tidak datang tepat waktu. Bagaimana jika pernikahan itu putus lagi? Jaswan memintanya dengan tangan terlipat untuk tidak membiarkan hal itu terjadi. Parinit merasa tidak enak. Farun menyuruhnya menghentikan dramanya. Ashok menyuruhnya diam. Anak-anak tidak boleh berbicara dengan orang yang lebih tua. Dia mengatakan pada Jaswan bahwa mereka siap untuk menikah. Tapi aku punya satu syarat. Farun tidak akan mengambil perasnya jika surat-suratnya tidak datang saat itu. Jaswan meyakinkannya tentang hal itu. Dia menyuruh Farun datang. Mahurat akan lulus sebaliknya. Parinit pergi dengan kaget. Hamba membukakan pintu untuk Parinit dan meminta maaf atas keterlambatannya. Dia patah hati atas apa yang baru saja dia saksikan. Kami akan kehilangan segalanya jika pernikahan ini terjadi. Keluargaku akan mendapat masalah. Pernikahan ini tidak dapat terjadi dengan cara apapun. Ini tidak akan terjadi jika Neti ada di sini. Bagaimana saya harus menghentikan pernikahan ini sekarang? Ini tidak kurang dari sebuah kesepakatan karena Bauji harus memohon pada mereka untuk membiarkan pernikahan itu terjadi. Keluargaku akan selalu berdiri dengan kepala tertunduk jika pernikahan ini terjadi. Ayahku adalah kebanggaanku. Aku tidak akan membiarkan dia sujud di depan siapapun. Hal ini tidak akan terjadi jika saya tidak pernah dilahirkan. Ini adalah solusi yang tepat. Tidak akan ada masalah jika aku tidak hidup. Dia berlari ke kamar mandi dan menemukan Fenil. Dia minum Fenil. Ini mulai menunjukkan efeknya. Dia merasa pusing dan pingsan di lantai. Purvi datang ke kamar Parinit dan kaget melihat Parinit tidak sadarkan diri. Dia menggosok tangannya tetapi sia-sia. Dia terkejut melihat botol Fenil kosong. Dia menyiramkan air ke wajah Parinit. Parinit membuka matanya. Purvi menyuruhnya minum air agar muntah tapi Parinit menolak. Purvi meyakinkannya bahwa mereka bersamanya. Dia memaksanya untuk minum air. Parinit muntah. Purvi memberitahu Parinit bahwa pengecut melakukan bunuh diri. Kenapa kamu melakukan ini? Parinit bilang aku juga tidak ingin mati. Purvi memintanya untuk berterus terang padanya. Parinit mengaku tak ingin menikah dengan Farun. Purvi menyuruhnya untuk mengakuinya di bawah. Semoga keluarga Anda tidak menekan Anda untuk hal itu. Parinit membantah, bagaimana saya bisa membiarkan kesepakatan ini terjadi. Saya tidak ingin membawa keluarga saya ke jalan salah karena ini. Purvi bertanya mengapa dia tidak memberitahu Bauji dengan jujur. Parinit membantah, saya tidak bisa melawan keinginannya. Ini tidak akan terjadi jika kamu tidak menyelamatkanku. Pernikahan ini akan dibatalkan jika aku tidak hidup. Purvi menyuruhnya untuk tidak mengatakannya. Pinky datang untuk membawa Parinit ke bawah untuk menikah. Parinit dengan enggan pergi bersamanya. Rajev melihat saat Parinit dibawa ke mandap. Purvi meminta semua orang untuk berhenti. Dia memberitahu Gurprit bahwa dia harus berbicara dengannya. Semua orang terkejut. Purvi meminta maaf kepada Jaswan karena mengganggu pernikahannya. Dia membagikan perkenalannya. Saya juga dipaksa menikah dengan berbohong seperti Parinit di sini.
Ini juga merupakan ketidakadilan yang besar bagi saya karena saya dinikahkan demi sejumlah uang dan demi keluarga saya. Saya mengiyakan untuk pernikahan demi mereka seperti yang dilakukan Parinit hari ini. Tapi itu bukan pernikahan, tapi kesepakatan. Saya telah melalui banyak hal untuk itu. Saya tidak ingin Parinit menikah dengan keluarga yang serakah. Aku tidak akan membiarkan Parinit dikorbankan. Dia meminta Jaswan memberitahu semua orang apa yang mereka berikan kepada Farun dan keluarganya. Itu pasti sebuah pertukaran sehingga kamu juga akan menerima sesuatu sebagai balasannya. Purvi bilang aku datang ke sini sebagai tamu tapi aku tahu bahwa kamu telah meminta toko dan rumah sebagai mahar karena pernikahan pertama Parinit dibatalkan. Kalau tidak, dia akan disebut tidak beruntung, bukan? Farun mengatakan padanya itu bukan urusannya. Ini masalah keluarga kami. Muhyiddin bertanya pada Ashok apakah itu benar. Apakah Purvi mengatakan yang sebenarnya? Purvi mengakui hal itu benar. Parinit bahkan mencoba bunuh diri agar hal tersebut dapat dihindari. Rajev dan semua orang terkejut. Jaswan dan Gurprit bertanya pada Parinit apakah dia baik-baik saja. Purvi meyakinkan mereka bahwa dia benar. Dia bertanya pada Ashok dan Pinky apakah mereka tidak malu. Kakek Parinit telah membeli rumah ini. Anda ingin mengambil segalanya dari mereka. Saya yakin mereka pasti meminta lebih. Muhyiddin menolak memanggil polisi. Kami juga tahu aturan dan hukumnya. Dia beralasan bahwa itu adalah kejahatan. Dia mengangguk. Saya tidak akan mengampuni pelakunya. Dia bertanya pada Parinit apakah dia mencoba bunuh diri untuk membatalkan menunda pernikahan.